Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis Lebisi Salon Yanti Surakarta atau Yanti Salon. Membahas tentang LPC atau yang komprehensif di Yanti Salon, tentu saja ini cakupannya ada beberapa faktor. Ada faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan kompetisi atau persaingan. Terlebih dahulu sebelum masuk ke materi ini, bahwa akan saya sampaikan bahwa Yanti Salon dan Rias Pengantin sudah berdiri sejak tahun 2000. Jadi sudah lebih dari 20 tahun berdiri. Salon kecantikan ini yang terletak di tengah-tengah masyarakat, dekat dengan Masjid Zayed, dekat dengan rumah dari masyarakat di perkampungan dan di jalan raya. Tepatnya di wilayah Mibis Baru. Ya, sebelum untuk memaparkan tentang analisa dari Yanti Salon ini, terlebih dahulu akan saya tunjukkan untuk profil company dari uh, Yanti Salon dan Rias Pengantin. Oke, baik. Di sini akan saya share berupa video profil yang ada di YouTube ya. Oke, baik. Ya, salah satu dari ini untuk Rias. Salon kecantikan. Dan memanfaatkan satu kurma film bisa dibuat dengan sekali produk yang jelaskan dibayar tunai saksi. Oke, baik. Di sini hanya sebentar saja untuk video profilnya dan saya akan share untuk salon ya atau salon kecantikannya. Ya. Nah, di video ini, di video yang akan saya share, di sini Yanti Salon bergabung dalam MKM. Oke. Di mana kemitraan itu sangat dibutuhkan di sebuah bisnis. Oke. Ya. Ini bergabung dalam UMKM yang ada di wilayah Solo Raya. Jadi banyak sekali para usaha mikro yang bergabung di dalam event ini dan saya menjadi salah satu untuk support di make up dan hairdo. Nah, gitu ya. Ada juga dari as modeling dan juga dari busana. Jadi kita bergabung sehingga salon atau jasa salon ini bisa menjalin mitra dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, melakukan branding secara bersamaan. Dan akhirnya, walaupun sudah lama berdiri, sampai sekarang pun tetap eksis. Ya, baik ini sekedar untuk profil company-nya. Saya akan balik lagi ke materi.
Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya adalah faktor politik. Faktor politik ini tentang sebuah regulasi. Usaha apapun, termasuk salah satunya adalah usaha jasa kecantikan, yaitu eh, Yanti Salon ya dan dia pengantin, di sini pasti memiliki sebuah eh, regulasi ya, sebuah legalitas minimal memiliki SIUP atau surat izin usaha atau nomor induk berusaha. Mengapa harus memiliki ini ya? Ini membangun sebuah kepercayaan terhadap masyarakat. Dan dengan adanya legalitas yang kita miliki, tentu saja pemerintah setempat akan melihat keberadaan kita. Akhirnya kita akan dimasukkan dalam sebuah grup. Maka di sini banyak sekali grup-grup UMKM di wilayah Solo Raya. Nah, di sana kita bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain atau UMKM yang lain. Dan ada pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya bagaimana agar para UMKM ini memahami tentang digitalisasi sehingga UMKM bisa naik kelas. Nah, itu salah satu caranya perizinan kepatuhan itu. Baik, kemudian dampak yang lain apa? Nah, di sini adalah faktor ekonomi. Daya beli masyarakat itu memang naik turun ya sesuai dengan perkembangan. Nah, ketika COVID atau pandemi, memang daya beli masyarakat dengan kecantikan ini menurun, menurunnya bahkan sangat drastis sekali gitu. Tetapi setelah itu kami ya dari Yanti Salon memperbaiki bagaimana agar salon kami ini tidak tergerus dengan zaman, dengan keadaan yang memang terjadi saat itu. Dengan menggunakan sistem jemput bola. Jemput bola itu bagaimana? Jadi kami menerapkan untuk langsung datang ke rumah-rumah. Tidak menunggu para pelanggan untuk datang ke tempat kami. Karena banyak sekarang yang pada malas gerak, menginginkan untuk dimanjakan. Contoh ya, menginginkan untuk treatment tubuh, massage. Mereka mengharapkan untuk datang ke rumah saja, jadi saya tidak harus ke tempat usahanya gitu ya, tetapi di rumah. Atau mungkin orang ingin ini ya, ingin make up, ingin sabun gitu. Jadi kami melayani sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena yang namanya jasa layanan, memang kita harus berusaha untuk melayani tidak hanya kemampuan skill saja, tetapi bagaimana melayani masyarakat dengan memahami apa yang diinginkan. Nah, strategi ini yang kami ambil. Lalu strategi apa lagi ya untuk meningkatkan daya beli konsumen? Yaitu dengan menambahkan branding dengan cara masuk ke media-media sosial. Oke, bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook, ini menjadi tempat untuk branding kami. Nah, untuk branding kami yang saat ini tetap berlanjut, yaitu dengan sistem jemput bola, kami berusaha untuk membuat semacam eh, pesan langsung tapi melalui sebuah web. Oke, saya akan coba tunjukkan. Ya, seperti ini. Oke, ini salah satu cara agar daya beli masyarakat makin tinggi ya, yaitu dengan menggunakan layanan klik datang. Klik langsung datang, begitu pesan. Tidak hanya Gojek saja ya, tidak hanya Grab saja, tidak hanya GoFood saja, tetapi layanan jasa kecantikan pun juga bisa menerapkan dengan sistem seperti itu. Tinggal klik lalu pesan, nih siap order gitu. Kami akan melayani masyarakat dengan datang ke rumah-rumah. Nah, untuk ini jadi kami mempersiapkan untuk karyawan-karyawannya agar mereka bisa melayani ke rumah para pelanggan. Jadi pengembangan website memang kami terapkan juga di sini. Dan tentu saja harganya pun terjangkau. Untuk salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Baik,
Kami akan kembali lagi ke PowerPoint. Oke. Nah, kemudian faktor sosial dan budaya tentang tren kecantikan. Dulu ya, dulu masih belum memahami tentang digitalisasi. Memang banyak menggunakan sesuatu yang sifatnya tradisional. Bahwa kecantikan orang itu berpenampilan, ini jika ada acara-acara saja. Tetapi untuk saat ini, orang ingin tampil cantik, tidak hanya pada acara tertentu. Karena ini sudah menjadi gaya hidup. Gaya hidup orang-orang baik itu di usia belia, usia dewasa, ataupun laki-laki dan juga perempuan. Mereka butuh bagaimana tentang penampilan dan bahkan menjadi sebuah trendsetter gitu, sebuah uh, gaya hidup yang inginnya itu selalu tampil yang baik gitu, tampil yang keren gitu ya. Bahkan mereka akan uh, ini ya akan cepat untuk mengeluarkan keuangan mereka gitu, keuangan mereka hanya sebuah penampilan. Gitu. Baik, jadi ini sangat bisa menjadi tren bisnis ini ya, bisnis jasa kecantikan ini dan bisa dimiliki oleh siapapun asal mengikuti dengan eranya, gitu ya, dengan mengikuti seminar, perubahan-perubahan yang ada kan sangat sangat cepat gitu ya, perubahan model, model make up, model rambutnya seperti itu. Baik, kemudian untuk faktor teknologi dengan inovasi, ya inovasi atau peralatan yang lebih canggih, ini juga bisa kita berikan. Harus selalu update ya memang. Nah, salah satunya apa ini? Teknologi yang kami lakukan di Yanti Salon, yaitu teknologi untuk membuat ini ya, membuat semacam sketsa sebelum potong rambut contohnya. Potong rambut biasanya orang kan takut ya mau bentuk seperti bunga citra lestari misalnya. Takutnya nanti nggak pantas gitu. Maka ini ada aplikasi di Play Store dan kami juga memiliki itu. Sebelum pangkas rambut ini ada sket dulu, sket wajah sesuai dengan rambut yang diinginkan terlebih dahulu. Nah, itu salah satu teknologi yang kami berikan kepada pelanggan-pelanggan kami. Lalu apalagi nih teknologi yang lain gitu. Dengan menggunakan call ya, call to action gitu. Seperti contoh menggunakan WA bisnis untuk menyapa mereka ya, menyapa pelanggan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi bagaimana pelanggan ini disapa kembali supaya menjadi pelanggan setia dan melakukan repeat order. Baik, nah ini untuk tadi ya yang saya maksud menggunakan sketch foto. Jadi ini foto saya gitu. Kalau rambut begini saya seperti apa ya? Kalau rambut pendek seperti apa? Ini ada di aplikasi Play Store. Ya. Baik untuk faktor kompetisi, ya persaingan dengan salon yang lain bagaimana? Ya, kalau kita ingin tidak tergerus dengan zaman, tentu saja kita memang harus menaikkan kompetensi diri, menaikkan kompetensi kita, gitu. Mengikuti seminar, workshop, melakukan sebuah inovasi, ini memang sangat penting sekali. Gitu, ya. Bahkan sempat juga kami agak ini ya, ada rasa takut gitu tentang persaingan yang begitu besar. Banyak menjamur nih orang-orang pada buka salon gitu. Tetapi dengan pelayanan yang baik, ya pelayanan yang ramah, komunikasi yang baik, memahami, meningkatkan kompetensi diri, berinovasi, ini tidak tergerus dengan zaman. Dibuktikan dengan apa? Dari tahun 2000 sampai sekarang, yang di salon rias pengantin masih eksis. Gitu. Bahkan mendirikan atau mengembangkan bisnis yang lain, bisnis yang linier ya, yaitu mendirikan sekolah tentang kecantikan. Karena apa? Karena banyak sekali masyarakat yang menginginkan untuk berlatih. Karena ada rasa percaya. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita masih tetap eksis. Ya. Baik, kemudian strategi pemasaran yang efektif, branding ya, seperti yang saya sampaikan tadi, melalui media-media sosial,
ya supaya kita tidak gagap teknologi karena ini media yang sangat tepat sekali untuk meningkatkan ya untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat gitu. Selain skill yang kita miliki ya, layanan yang kita miliki. Nah, ini juga strategi dalam meningkatkan sebuah jasa layanan penting juga ya dengan berpromosi, bermedia sosial seperti itu. TikTok terutama ini memang bagus sekali atau sangat cocok untuk bisnis-bisnis yang berkaitan dengan jasa kecantikan. Nah, kemudian memberikan promosi ini juga bagus. Contoh ya, menggunakan event-event tertentu. Misalkan nih, besok mau hari Idul Adha ya. Jadi selama 3 hari mendekati hari Idul Adha misalkan, ada promo khusus bagi Anda. Potong rambut gratis catok, nah misalkan seperti itu. Nah, ini juga cara atau upaya agar kita ini tidak ketinggalan gitu ya. Takutnya ada yang baru nih, biasanya ada yang baru itu pelanggan biasanya agak pindah gitu ya, ada yang pindah gitu. Tapi dengan kita menarik kembali pelanggan kita, ini ya dengan cara-cara seperti ini memang eh, akhirnya membuat pelanggan ini seperti tidak mau ke lain hati, gitu. Memberikan support-support seperti itu. Ya, baik. Kemudian pelayanan unggulan dimanapun pasti ada. Bisnis pasti memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, termasuk di tempat kami. Ya, di Yanti Salon Rias Pengantin. Unggulan kami apa gitu? Unggulan yang ada di tempat kami adalah pangkas rambut dengan free catok rambut. Nah, ini sudah kita terapkan sejak dulu, ya, sudah lama ini kami terapkan. Selalu ada free untuk catok rambut. Kalau dibilang apakah nanti nggak rugi? Tidak ya, karena kita berdasarkan quantity, pasti mendapatkan hasil yang lebih. Oke, selain itu apalagi yaitu kualitas. Kualitas selalu kita jaga. Tidak hanya kualitas dari hasil layak, tapi kualitas dari pelayanan juga. Baik, dan menciptakan kenyamanan. Jadi kami berikan ruang yang khusus. Ya, contoh sekarang banyak sekali pelanggan yang muslimah. Mereka tidak mau terlihat secara umum. Kami menyediakan ruang yang nyaman dalam tempat yang tertutup, ber-AC, itu supaya apa? Supaya pelanggan-pelanggan yang memiliki spesifikasi khusus ini juga nyaman di sana. Ya, dan menyediakan free wifi, kemudian tempat menunggu yang nyaman juga karena kadang-kadang kalau pas lagi ngantri, nah ini terasa nggak nyaman ya karena sudah nunggu lama, tempatnya juga nggak nyaman kan gitu. Oke, baik. Kemudian dari apa yang saya paparkan ini ya, jadi bisa saya simpulkan atau saya rekomendasikan untuk analisis levisi salon itu memberikan wawasan yang sangat berharga tentang lingkungan eksternal yang mempengaruhi salon ini, Dianti Salon tersebut. Ya, dari Dianti Salon Rias Pengantin ini sangat memahami faktor-faktor untuk mengembangkan strategi yang efektif, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rekomendasi tersebut meliputi kepatuhan terhadap regulasi atau legalitas, adaptasi terhadap tren, mengikuti tren yang ada, karena percepatan perpindahan yang terjadi tentang tren yang kekinian sangat cepat sekali. Dan juga investasi dalam sebuah teknologi, strategi pemasaran yang kreatif, dan pelayanan unggulan. Dengan implementasi yang tepat, tentu saja salon Yanti dan Rias Pengantin ini dapat mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Ya, jadi tidak tergerus zaman, walaupun sudah sangat lama sekali. Yang pertama, yang kedua, mengikuti tren yang ada. Jadi dengan menggunakan jemput bola, datang ke tempat-tempat masyarakat, ke tempat-tempat pelanggan kami. Nah, ini jadi sesuatu yang unggul ya. Karena apa? Karena mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, ini yang saya paparkan dari saya Haryanti tentang analisis revisi yang di Salon dan Rias Pengantin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.